Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terhormat Ibunda Mumun selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas B, dan juga teman-teman saya yang saya banggakan dan juga saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ashkar Muhammad dengan NIM 2221046. Akan mencoba untuk mereview video di YouTube yang dari channel Ibu Khadijah Makarim tentang sebab-sebab kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Oke, dalam yang pertama, dalam video yang sudah tertera itu diterangkan bahwa sebelum kita mempelajari atau menuju ke learning disability, kita harus tahu dulu apa makna dari learning atau belajar. Nah, dari makna learning ini dapat kita ketahui bahwa belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap permanen dalam perilaku seseorang sebagai hasil dari latihan yang diperkuat. Nah, kemudian untuk pengertian atau istilah yang istilah dari learning disability ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti ketidakmampuan belajar atau kesulitan dalam belajar. Nah, sebab-sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar itu antara lain itu ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor jasmania, meliputi kesehatan, terus kemampuan mengingat, terus ada aspek fisiologis dari anak tersebut, kemudian kemampuan mendengarkan, kemampuan merasakan. Kemudian ada faktor psikologis. Itu meliputi ada usia, jenis kelamin, cita-cita atau motivasi dalam belajar, kecerdasan atau intelijensi, kemudian ada bakat, minat, emosi, serta perilaku dari peserta didik tersebut. Kemudian ada faktor eksternal, itu dibagi menjadi tiga faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, itu dihasilkan dari faktor genetik, kemudian pola asuh orang tua terhadap anak, jadi style parenting ya atau gaya parenting dari orang tua tersebut, kemudian ada relasi orang tua dengan anak, ada susunan rumah, keadaan ekonomi keluarga, terus kemudian ada pengertian dari orang tua, terus ada latar belakang dan kebudayaan dari keluarga tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor sekolah, itu meliputi guru, metode belajar yang dihasilkan oleh guru, kemudian disiplin dari seorang guru tersebut, disiplin sekolah, kemudian relasi antar anak dan waktu belajar, terus kemudian standar pelajaran, kebijakan penilaian, keadaan gedung sekolah, fasilitas sekolah, dan tugas rumah yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada faktor dari masyarakat. Itu meliputi kegiatan anak dalam masyarakat. Jadi kegiatan bersosial si anak tersebut dalam masyarakat, kemudian teman-teman bergaulnya anak, kemudian juga bentuk kehidupan dalam masyarakat. Nah, sebagai pendidik itu kita juga harus tahu macam-macam atau jenis-jenis gangguan yang merupakan gangguan learning disability. Itu meliputi ada gangguan membaca atau yang biasa kita sebut dengan disleksia, ada gangguan menulis, disgrafika, gangguan menghitung, diskalkula, dan juga gangguan berbahasa. Nah, sebagai pendidik kita harus mampu mengidentifikasi gangguan-gangguan yang dirasakan oleh peserta didik kita. Nah, sebelum kita memecahkan masalah atau perawatan atau terapi, kita harus mengidentifikasi dulu dengan cara itu melihat nilai rata-rata dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada prestasi atau achievement yang didapatkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga ada kepribadian dari peserta didik tersebut. Jadi selama kita mengajar, selama kegiatan belajar mengajar, apakah anak tersebut mengalami gangguan, emosi anak tersebut senang atau terkesan bosan, karena metode yang kita ajarkan apabila cenderung monoton atau kita ulang-ulang, itu anak cenderung merasakan kebosanan yang mengakibatkan
si anak tersebut mengalami learning disability. Jadi materi yang kita sampaikan itu tidak bisa tertangkap oleh anak-anak didik kita. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita dapat melakukan perawatan dari anak-anak tersebut. Kita bisa konsultasi dengan psikiater untuk menanggulangi atau mengantisipasi gangguan yang dialami oleh anak tersebut. Baik, itu saja review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.